Shalom. Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali di dalam ibadah sekolah minggu online kita. Kurang lebih sebulan Kak Susan tidak menemani adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu online, tapi Kak Susan percaya bahwa adik-adik bersuka cita, adik-adik bersemangat. Walaupun situasi sampai hari ini belum bisa ke sekolah, masih dari rumah, kemudian mungkin masih ada rasa takut, ada rasa khawatir, kemudian juga ada rasa ingin bertemu dengan teman-teman. Tetapi kita mau tetap bersyukur apapun keadaannya. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu sanggup menghiburkan setiap kita, apapun yang kita alami hari ini. Amin adik-adik, siap untuk memuji Tuhan di dalam ibadah kita hari ini? Siap? Mari kita naikkan pujian, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apapun situasi, perasaan adik-adik, mungkin ada yang sedih di rumah hari ini, ya, mungkin ada yang susah hari ini, datang pada Tuhan. Karena hanya dekat Allah kita merasa tenang. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Semua bertepuk tangan ya adik-adik. Oke, kita menyanyi bagi Tuhan. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita akan berdoa, memuliakan nama Tuhan, dan Kak Vina pimpin kita di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu Tuhan. Benar, kami hanya mau dekat kepadamu saja. Kami bersyukur karena pada minggu pagi ini kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, mempersiapkan hati kami untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hadapan Tuhan taat
lagi kesaksian dari adik-adik kita. Waduh, bagus banget loh lagunya. Kak Susan jadi teringat masa kecil dulu. Kalau memuji Tuhan senang sekali rasanya. Nah, begitu juga seperti pesan lagu tadi bahwa kita adalah generasi Kristus. Kita mau terus ada dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Buat adik-adik semua, pasti semuanya mampu. Sebagai generasi Kristus kita mau terus ya berkarya bagi Tuhan. Jangan pernah malu dan kita mau terus dekat sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Kita semua punya sobat yang setia. Jangan malu-malu untuk datang kepadanya. Ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya Kak Vina? Tak pernah ya tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa Kak Vina? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah apa sih Kak Vina? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa Kak Vina? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Siapa sih Kak Vina? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kak Susan, Ada apa Vin? boleh nggak aku nanya Kak Susan? Boleh dong Kak Vina, mau tanya apa sih, silahkan. Ini Kak Susan pernah nggak sih bertamu ke rumah teman Kak Oh Susan? ya pasti pernah dong, bukan hanya sekali dua kali tapi beberapa kali bahkan sering kali pergi ke rumah temennya Kak Susan. Terus kalau Kak Susan pergi bertamu ke rumah teman Kak Susan nih, Kak Susan tuh maunya seperti apa sih? Ditemenin ngobrol, makan-makan, atau ngapain ya? Dua-duanya, Kak Susan mau dua-duanya, ditemenin ngobrol, juga dikasih makanan. Bener gak adik-adik? Kalau pergi ke rumah teman maunya dikasih apa? Makanan kan pasti? Makanan, diajak ngobrol, dua-duanya Kak Vina. Sama berarti Kak Susan. Tapi kemarin kan aku pergi ke rumah temanku nih Kak Susan. Terus? Tapi masa dia malah sibuk sendiri sih? Aku ditinggalin gitu aja di ruang tamunya. Wah kalau begitu pasti enak ya rasanya. Iya. Adik-adik pernah enggak begitu? Kalau pergi ke rumah temen terus katanya zaman sekarang orang bilang dikacangin. Pernah enggak? Pasti enggak enak ya. Iya Kak Susan, wih aku ngerasa banget kemarin gak enak banget. Terus Malu aku lah. tahu, Kak Susan tahu. Pasti Kak Vina langsung lari kan? Pulang kan? Iyalah, masa diam di situ sendiri-sendiri. Wah ternyata tidak jauh beda ya dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Kita akan mendengarkan satu cerita adik-adik. Ada sebuah kisah yang berkaitan dengan apa yang Kak Vina tanyakan tadi kepada Kak Susan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar?
Sudah? Duduk manis, kemudian dengarkan baik-baik. Ya, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ya, kita selalu ingin dekat dengan Tuhan karena itu yang Tuhan inginkan. Sebagai anak-anaknya kita mau dekat dengan Tuhan, ya kan? Nah, yang akan kita pelajari hari ini Kak Susan ambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Kak Vina tahu enggak itu berkisah tentang siapa sih Kak Vina? Kalau nggak salah sih ya Kak. Sebentar dulu, adik-adik di rumah ada yang tahu enggak? Lukas 10 ayat 38 sampai 42, ada yang tahu enggak tentang apa itu, tentang siapa itu? Tahu nggak ya adik-adik? Kayaknya ada yang tahu tapi malu-malu Kak Vina. Tentang siapa sih Kak Vina? Nah, kisah itu tentang Maria dan Marta. Nah, ada nggak di sini yang namanya Maria atau Marta? Ada kayaknya kakak pemuda kita. Oh, ada ya. Kakak Iya. salah seorang kakak pemuda kita namanya Marta, ya. Kemudian ada Maria enggak? Ada. Dong, ya. Kakak salah satu anak kakak pemuda kita juga ada yang namanya Maria, jadi komplit, ya. Ada Marta dan Maria dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, kisahnya seperti apa adik-adik? Suatu hari Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan. Bersama siapa Kak Vina? Bersama dengan murid-muridnya. Bersama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mampir ke sebuah rumah. Ya, namanya di mana sih daerah itu Kak Vina? Kak Vina inget enggak? Ayo, jangan sampai Kak Vina lupa loh. Di Apa ya suatu namanya? Kampung. Namanya apa sih? Kampungnya itu namanya Betania, ya kampung itu namanya kampung Betania. Jadi Tuhan Yesus mampir di sebuah rumah di kampung Betania. Itu adalah rumah Marta dan Maria. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus mau datang ke dalam rumah itu, yang pertama menyambut dia siapa Kak Vina? Marta, dan dia sangat senang Kak Susan. Wah, adik-adik kalau ada orang datang ke rumah adik-adik seneng enggak? Seneng dong. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ya. Tapi kita melihat Marta di dalam pembacaan kita ya, senang sekali dia, apalagi dia tahu yang datang itu adalah Raja di atas segala raja, ya. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mau datang ke rumah Marta dan Maria. Nah, Marta sebagai tuan rumah yang baik, saking senangnya dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa yang terbaik? Makanan yang terbaik, yang terenak. Marta mulai mempersilahkan Tuhan Yesus masuk, kemudian dia segera lari ke dapur mempersiapkan segala sesuatunya. Dia katakan pokoknya aku harus masak yang paling enak supaya tamu yang datang ke rumahku itu dia betah ada di rumahku. Dia senang ada di rumah. Ya, dia bekerja terus Kak Vina, dia mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin mulai dari ayam goreng mungkin, tempe goreng, kemudian bebek goreng mungkin ya. Segala macam yang enak disiapkan oleh Marta. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria? Apakah Maria melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Marta? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang dilakukan oleh Maria Kak Vina? Nah, jadi Maria ini berbeda dengan Marta adik-adik. Dia memilih untuk duduk di dekat Tuhan dan mendengar apa yang menjadi cerita Tuhan Yesus. Duduk mendengar atau duduk ketiduran Kak Vina? Duduk mendengar dong Kak Susan, gak ketiduran. Ya. Nah, Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik kalau seseorang yang duduk sampai di dekat kakinya, berarti orang itu sangat mengasihi, orang itu sangat dekat, orang itu sangat menghormati, orang itu sangat menghargai dan sangat mengenal pastinya. Nah, Maria dia sangat mengenal Tuhan Yesus, dia sangat dekat dan dia mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dia duduk di dekat kakinya untuk apa? Tidur? Bukan adik-adik ya, untuk ngobrol bukan adik-adik, tetapi dia duduk sambil memfungsikan, apa itu memfungsikan ya Kak Vina? Kita punya telinga untuk apa sih Kak Vina? Untuk mendengar. Untuk mendengar, menggunakan telinganya untuk mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus pada saat itu. Dia dengan sungguh-sungguh mendengar ya. Dia dengan begitu rela hati duduk di situ sementara si kakak lagi sibuk di dapur. Dia tidak peduli
Ya, karena dia tahu yang datang ini adalah raja di atas segala raja. Dia mengambil sikap, dia duduk dekat kaki Tuhan. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Marta pada saat itu? Ketika dia melihat Maria duduk manis dekat kaki Tuhan, kemudian dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Dia ikut duduk enggak Kak Vina di situ mendengarkan? Dia nggak duduk Kak. Terus dia ngapain? Nah, Marta saat itu dia memilih untuk menggerutu. Dia memilih untuk sibuk. Kak Vina, sebentar. Menggerutu itu apa sih? Ngomel-ngomel. Nah, siapa adik-adik yang pernah ngomel-ngomel? Ayo, siapa yang suka ngomel-ngomel di rumah? Kalau disuruh apa sama papa mama? Suka ngomel-ngomel. Marta ngomel ya? Iya, Marta ngomel. Dia bilang, Tuhan, suruhlah dia membantuku karena aku kesibukan. Karena dia merasa sibuk sendiri, karena dia harus bekerja sendiri. Dan dia merasa tidak adil kalau Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, masa Tuhan biarkan saudaraku duduk di situ sementara aku capek bekerja, ya? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Marta dia mulai marah-marah, dia mulai mungkin ada sedikit iri hati. Masa saya sibuk bekerja, kemudian adik saya cuma tenang-tenang duduk di situ, tidak membantu saya, ya? Mulai dia merasa tidak nyaman di dalam dirinya, kemudian dia katakan kepada Tuhan Yesus, suruh dong dia bantuin saya. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik? Adik-adik mau tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu ketika Marta mulai, tadi Kak Vina katakan menggerutu, dia mulai ngomel-ngomel, dia mulai protes dengan Tuhan atas apa yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Marta, Marta, engkau sibuk melakukan apa yang engkau lakukan. Tetapi engkau menyibukkan dirimu gitu ya. Kenapa kamu menyibukkan dirimu? Ya, Tuhan Yesus katakan, Maria duduk di sini, dia sudah mengambil bagian yang terbaik untuk hidupnya. Bagian yang terbaik yaitu dekat dengan Tuhan. Kemudian apa? Yang kedua, mendengar setiap perkataan Tuhan. Kemudian yang berikut, dengan mendengar mulai memahami, mengerti dulu Kak Vina. Sudah mengerti dengan benar baru dia melakukannya gitu ya. Jadi itu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan Yesus maksudkan, yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Apakah kalau begitu kita tidak usah makan, kita tidak usah ngapa-ngapain, hanya duduk membaca Alkitab, mendengarkan perkataan Tuhan kemudian melakukannya, begitu Kak Vina? Enggak juga sih Kak. Tentu tidak ya. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, perlu enggak kita bekerja? Perlu ya. Perlu enggak kita masak untuk makanan kita? Perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah semua yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Maria sudah mengambil bagian itu. Nah, adik-adik mau enggak dekat dengan Tuhan? Kalau mau dekat dengan Tuhan, mari kita selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya. Dengar setiap perkataan Tuhan, setiap pagi baca Alkitab. Kalau enggak pagi, siang baca Alkitab. Di situ kita akan mendengar suara Tuhan. Kemudian ketika kita mendengar suara Tuhan, minta Roh Kudus supaya membuat kita mengerti apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan salah di dalam melakukannya. Marta mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia tidak mencoba untuk lebih mengerti. Apakah ketika Tuhan datang di dalam kehidupannya, di dalam rumahnya, apakah yang paling pertama yang Tuhan Yesus cari itu adalah makanan? Tidak, tetapi Tuhan mau setiap kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, memberi diri kita untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan dan melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya, kadang-kadang banyak yang bertanya, saya masih kecil, apa yang bisa saya lakukan? Melayani saya tidak bisa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, semua kita bisa melayani Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa misalnya ya. Kemudian membantu teman yang sedang kesusahan. Apalagi Kak Vina?
Membantu orang tua Kak Susan. Membantu orang tua di rumah, apalagi sekarang adik-adik lebih banyak waktu di rumah ya. Tidak ke sekolah, lebih banyak waktu di rumah. Selain belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah, mari kita beri diri untuk membantu orang tua kita dengan apa yang kita bisa. Itu juga boleh dikatakan sebagai melayani Tuhan ya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari dua orang yang kita pelajari hari ini, siapa Kak Vina? Maria dan Marta. Maria dan Marta. Nah sikap yang benar menurut Tuhan Yesus yang dilakukan oleh kedua saudara ini yang mana adik-adik? Siapa Kak Vina? Marta atau Maria? Maria dong Kak. Maria. Nah mau adik-adik mengambil sikap seperti Maria? Adik-adik yang ada di rumah ya. Kita mau menjadi Maria masa kini. Loh saya kan laki-laki, ngapain saya jadi Maria? Bukan begitu adik-adik. Sikapnya dekat dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu yang mau kita ambil seperti Maria. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus katakan apa yang sudah diambil oleh Maria, apa yang sudah dilakukan oleh Maria, tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Karena Maria sudah mengambil bagian yang benar di mata Tuhan. Selamat mengambil bagian yang benar. Selamat kepada adik-adik semua untuk lebih dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu lagi minggu depan dan kiranya semua bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, kita akan mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan dan kiranya adik-adik semua boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan tadi cerita firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Ya, kita sudah melihat perbandingan kedua bersaudara ini, mereka memiliki satu sikap yang berbeda. Ya, nah Maria mengambil waktu bersama dengan Tuhan, sedangkan Marta dia sibuk untuk mengerjakan apa yang seharusnya itu boleh nanti. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Seperti pujian yang mengatakan, ku mau tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Tetap setia, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan hafal ayat dulu Kak Susan. Oh iya Jangan betul, Kak Susan buru-buru. lupa. Kenapa Kak Susan selalu lupa ya? Karena faktor mungkin jadi selalu lupa ya Kak Vina. Nah kita mau ayat hafalan dulu adik-adik. Jadi ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 73 ayat 28a. Oke sekali lagi Mazmur 73 ayat 28a. Jangan lupa segera kirim videonya dan lalu kirim ke grup WA kita ya. Sudah ingat kan adik-adik? Jadi hafal ayat, jangan seperti Kak Susan suka lupa ya. Jadi hafal ayat, videokan, kirim ke grup kita. Kita sudah punya grup, kita harus bersemangat bagi Tuhan. Ku tetap setia, kita akan nyanyikan pujian ini. Mari adik-adik yang ada di rumah, semua kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau setia Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku
Mari kita berdoa adik-adik, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami untuk apa yang kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih lagi sebagai anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami mengambil sikap seperti Maria. Mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami semenjak kami kecil. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya akan terus membuat kami bertumbuh di dalam Engkau dan menikmati semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Haleluya, amin. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat darimu, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. mendengarkan firman-Ku. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.